Bima Perkasa. Antum tadi nanya kan ya ke saya, apa maknanya istiwa di dalam ayat surat Toha ayat 5, betul? Ya, artinya dulu, artinya apa? Artinya itu menguasai. Kita buka terjemahan dulu ya, terjemahan dari Kemenak. Ya, silahkan. Di mana dalam surat Toha ayat 5 mengatakan bahwasanya Allah bersemayam atau Allah duduk. Nih, saya langsung TF nih, dan saya pindah ke Wahabi kalau ada. Silahkan Bang, ditunggu Bang. Enak ya. Siap. Jadi selama ini terjemahan ini salah ya, Bang ya? Kenapa? Terjemahan ini selama ini salah gitu. Terjemahan dari Kemenak. Silahkan tunjukkan datanya. Jadi gini loh, saya tuh pingin kalau kata para ulama itu ingkun tanakilan fasihah au muddaiyan fadalil. Kalau kamu menukil fasihah maka pastikan dalilnya kamu sahih. Au muddaiyan atau kamu mengklaim au muddaiyan fadalil, maka mana dalilnya? Nah, sekarang saya minta mana dalilnya bahwa istiwa di situ bermakna bersemayam, dalam tanda kutip istiqrar atau julus, karena ulama Wahabi mengatakan Allah bersemayam atau Allah duduk. Silahkan. Kalau ada saya kasih TF langsung Bang, 400 pon Mesir plus saya pindah Wahabi malam ini. Silahkan ditunggu Bang. Ngapain lagi bocil? Masih googling Bang. Gini Ustaz ya, Bang ya. Ya, Jadi silakan. kalau menurut Gusti Abang Ghazali, bersemayam itu menguasai gitu. Enggak. Istiwa kan dalam surat Toha ayat 5 dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa di situ artinya istaula, dalam artian menguasai, bukan bersemayam. Berarti itu udah ditafsir lagi itu istaula itu kan, bukan makna istawa tadi. Udah Gimana? ditafsir lagi gitu. Udah ditafsir lagi istawa jadi istaula gitu. Ya, ditakwil. Terus Ditakwil lagi. Oh Ya. gitu. Bukan ditetapkan ya. ya, sekarang gini aja. Jadi Ada kalau enggak yang- ulama yang mengatakan istiwa artinya bersemayam? Aku kan kerja juga Bun ya. Ya kita balik ke terjemahan dari Kemenak itu aja. Bersemayam itu Ya, silahkan. saya pernah dengar itu ya. Boh, gimana? Silahkan ditunjukkan. Eman deh Bang, 200 pon Bang. Eman deh, eman. Udah. Kalau Nih, yang di sajadah nomor 4 itu kemudian Allah bersama. Nih, coba nih lihat nih, coba lihat kalau gak percaya nih. Boleh. Nih Bang. Cuma ini resep. Oh, saya bentar ya, tak hilangin dulu ya. Iya, harus abang sendiri kata dia ini. Kayak gitu. Ini Bang, lihat Bang. Ini surat Toha ayat berapa Bang? Iya, katanya gitu. Halo, Bang Bima. Sebenarnya Perhatikan teman-teman, surat Toha ayat 5, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Terjemahnya apa? Dialah Allah yang maha pengasih dan berkuasa, teman-teman, bukan menguasai. Berkuasa, guys, bukan menguasai. Mana Bang? Nih, sekarang mau pakai yang bahasa Arab. Oke, yang bahasa Arab. Ini ulama salaf yang mengatakan di dalam kitab Gharibul Quran wa Tafsiruhu, karangannya Al-Imam Al-Yazidi, wafat pada tahun 237 Hijriyah. 237 Hijriyah mengatakan apa ketika menafsiri istawa? Kata beliau, istaula, menguasai, Bang. Gak ada ulama salaf yang mengatakan bersemayam itu, Bang. Gak ada itu. Gimana yang Yang mengatakan Kemenak, bersemayam? yang Kemenak coba itu kan yang NU. Silahkan Tadi kan ditampilkan. yang NU ya. Yang Kemenak coba ya. Saya ambil Al-Quran aja lah. Bentar. Silahkan Bang, ditampilkan Bang.
Tahu, udah dua. Gimana guys? Aduh, coba-coba lah. Masa gak ada yang mau naik lagi nih Wahabi? 2 lawan 1 lah, yuk nih dibantu nih. Yulianto, Bang Bima dibantu Bang Yulianto. Nih, saya bantu naikkan kamu. Nih, saya katakan lagi, buat semua Wahabi satu dunia, gak cuma satu Indonesia, satu dunia aja. Ustadz Firanda, gas. Atau Ustadz Tamrin, gas. Datangkan ke saya satu saja ulama ulama salaf yang menetapkan Allah bersemayam atau Allah duduk di atas arsy. Saya pindah Wahabi, guys. Saya pindah Wahabi malam ini. Jadi kalau ditanya sama Bang Ghazali, di mana Allah, itu jawabannya. Kalau ditanya sama Bang Ghazali sekarang kan, di mana Allah, itu jawabannya apa? Itu sudah dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat Rasul plus keluarga beliau. Sayyidina Ali mengatakan apa? Kana Allahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah itu ada tanpa tempat, dan sampai sekarang Allah tetap ada tanpa tempat. Kenapa beliau mengatakan Allah ada tanpa tempat? Karena Al-Quran mengatakan bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah satu apapun. Jadi kalau seumpama dikatakan apa Allah itu bertempat di arsy, maka sama halnya menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Makhluknya bertempat, Allah bertempat. Lalu apa bedanya? Makanya Al-Quran mengatakan bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Bisa dipahami, Ya, Bang? kalau nggak iya, santai aja. Santai aja. Kalau nggak bertempat, itu bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan gitu. Iya kan? Ya, Jadi betul. di mana? Jadi di mana? Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di Tidak depan, butuh pada bukan di tempat. Tidak butuh pada tempat. Ya, jadi apa? nggak seperti itu. Oh, berarti menurut Bang Jadi Bima, menurut Bang Bima, sesuatu zat yang wujud, sesuatu yang wujud atau zat yang wujud itu wajib butuh pada tempat. Dan juga ada sehat-sehatnya. Ya, biar kita tahu di mana keberadaan itu kan. Oke, sekarang saya mau tanya. Allah bersemayam di mana? Allah bertempat di mana berarti menurut Bang Bima sekarang? Iya, kita yang saya pahami Di arsy itu ya? kan di A. Di arsy kan? Iya di A. Oke, Ya, pertanyaan di saya. atas nih itu. Di atas, oke, di atas atau di arsy. Pertanyaan saya, sebelum Allah menciptakan arsy, di mana Allah? Silahkan. Ini termasuk ibaratnya kan ada dikatakan dulu kan la yasalu amma yafalu wa hum yasalun ya. Aduh. Allah tidak ditanya. Allah tidak ditanya. Enggak. Gini. Tadi antum Bentar dulu. katakan sesuatu yang wajibul wujud, sesuatu yang wajib ada, sesuatu yang ada pasti butuh pada tempat. Oke, berarti Allah sekarang bertempat di arsy. Pertanyaan saya, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada di mana? Apakah berarti kalau seumpama Anda katakan Allah nggak di mana-mana, berarti Allah nggak ada. Kalau Anda katakan Allah ada di ini, maka Anda melabrak Quran dan hadis, karena nggak ada Quran dan hadis mengatakan demikian. Silahkan. Allah udah mengatakan Allah itu tidak ditanya apa yang diperbuatnya, tapi kalianlah yang ditanya apa yang kalian amalkan, kan gitu. Jadi gini Bang, Allah udah menginformasikan dia itu di arsy, itu kan informasi yang valid kan. Sekarang abang bertanya yang melebihi, ibaratnya melebihi kapasitas, mempertanyakan di mana Allah sebelum di arsy, itu kan melebihi itu. Sedangkan Allah udah Tapi kan tadi mengatakan. kaidah awal Anda katakan bahwasannya sesuatu yang ada pasti pasti butuh pada tempat, betul enggak? Jadi kita kan ingin mengetahui itu di mana kalau nggak di atas, nggak di bawah, bentar dulu ya, nggak di kiri, nggak di makanya. kanan, itu di mana? Saya juga pengen tahu sebelum Allah menciptakan arsy di mana? Di kiri, di kanan, di atas apa di bawah? Kita nggak ada, ya kan? Jadi kalau nggak ada informasi, nggak usah kita pertanyakan lagi. Yang ada informasi itu, ya kan Allah itu bersemayam di arsy, itu informasinya. Ya udah, Adapun di mana sebelum- informasinya yang mengatakan bersemayam? Silahkan.
Oke, kan cukup banyak tadi itu ya. Nih. Di mana? Saya tadi sudah nampilin, nonton Bang. ya. Saya itu tadi Iya, udah kan, nampilin. Nih, kalau abang nggak bisa baca Arab, saya tampilin terjemahannya. Mengatakan apa? Berkuasa bang, bukan bersemayam. Saya nggak paham Ustadz. Kita pakai bahasa Arab. Saya nggak mau yang Indonesia, yang terjemahan saya nggak mau. Oke, lihat di dalam kitab Gharibul Quran wa Tafsiruhu, ulama salaf bang. Wafat pada abad ketiga. Kata Nabi Muhammad, khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Ulama salaf itu sampai abad 3, Bang. Ini hidup pada abad 3. 237 Hijriah. Mengatakan apa ini ulama salaf, Bang? Istaula, Bang, menguasai bukan bersemayam, Bang. Mana ulama salaf bersemayam? Ya, bentar ya. Nih. Ini Gimana, Bang? Gimana, Bang? Coba saya mau tanya, Bang Bima ini sebenarnya manhajnya apa? Salafi atau bagaimana? Silahkan. Bang Bima. Bang Bima. Bang Bima. itu kan tentang keberadaan, Bang. Kemudian ini ya kan setelah itu semua dia bersemayam di ars. Itu loh maksudnya. Kan mudah Oke. seperti itu. Berarti menurut Abang di situ menunjukkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy ya. Ntar ya, ini satu lagi nih. Silahkan. Oke. Silahkan. Kan ini kan awalnya kan Ya. Tuhanmu semua Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kan itu prosesnya kan ini informasi kan yang diberikan kemudian kan setelah itu dia bersemayam di ars jadi gini kalau terjemahannya menguasai kan itu apa maknanya tuh kemudian dia menguasai ars ya kan nggak bermakna itu kan tapi kalau kita makna kita bersemayam kemudian dia aduh hujan di ars itu kan tempatnya tahu kita keberadaannya itu ya tutup. Berarti Bang Bima ngeyel bahwasanya Allah bersemayam ya. Sekarang saya mau tanya Bang. Di dalam Al-Baqarah ayat 186, lihat. Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Pertanyaan saya, Allah itu ada di... Pertanyaan saya, Allah itu bersemayam di atas arsy atau dekat dengan kita? Bahkan di dalam satu hadis disebutkan Allah itu lebih dekat min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Min hablil warid. Atau dalam ayat-ayat lain dikatakan bahwasanya ya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Nah, pertanyaan saya, Allah itu ada di sisi kita atau bersemayam di atas? Oke, kalau masalah kedekatan, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Anak saya misalnya, saudara saya, anak saya masih kecil ya. Saudara saya itu ada di Jakarta, saya ada di Padang, ya kan. Kan secara emosional, itu kan kita dekat. Walaupun posisinya berjauhan. Itu loh secara Takwil, emosional Bang. maksudnya. Itu takwil itu. Kan memang seperti itu kenyataannya. Tapi kalau Bang Ghazali mengatakan Allah itu dekat dengan kita berarti setara dengan urat nadi kita. Itu berarti bertempat juga. Nah, gimana itu? Nah, masalah itu yang ingin saya tanyakan. Saya nggak meyakini itu. Saya meyakini Allah ada tanpa tempat. Saya cuma ingin menegaskan, kalau Bang Bima meyakini Allah bersemayam, kemudian mau disambungkan, dikaitkan dengan ayat Allah itu dekat atau lebih dekat dari urat nadi, itu bagaimana kita memahaminya? Kemudian Bang Bima jawab, oh itu qoribun, maksudnya dekat secara ruhani atau secara majas misalnya. Loh, kenapa kok yang antum pahami kok antum mentakwil ini gitu loh? Kenapa kok ditakwil gitu? Ya kan gini lah.
Kan seperti inilah ya. Kan tidaklah mungkin fisik zat Allah itu berada di seluruh urat nadi manusia. Kan berarti Allah di mana-mana nantinya. Sama Sedangkan halnya, penjelasan Allah nggak mungkin kita menetapkan Allah di atas karena Allah itu apa namanya laisa kamitslihi syai'un. besoklah ditambung Maya, ini hujan deras ini kayaknya. Ya, Hmm? ada geluduk petir nanti kena. Aman. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman ya, kesalahan terbesar Wahabi itu ketika mereka menetapkan bahwasanya oh Allah itu di atas. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Toha ayat 5 dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sekarang kita tanya, di dalam Al-Baqarah ayat 186 dikatakan bahwasanya Allah itu lebih dekat dengan kita. Oh, itu dekat bukan dalam artian bersentuhan, tapi dekatnya itu artinya dekat dalam makna majaz, ditakwil. Loh, kenapa ayat ini ditakwil, ayat yang Allah bersemayam gak ditakwil? Kenapa kayak gitu? Kenapa pilih-pilih? Kenapa?